teman-teman jangan buru-buru ya untuk mengganti karburator ini, karena ini bisa dilakukan perawatan dengan cara membersihkannya. Ini salah satu penutup membran yang sudah mengalami masalah ya, atau kerusakan. Ini ada retakan nih contohnya. Tetapi mesin tidak kunjung hidup ya. Kemungkinan dua parts ini bermasalah. Kadar oktan 95 ya. Jadi kalau di bawah itu dapat mengakibatkan masalah ya di bagian beberapa parts mesin fogging ini. Jangan seperti ini. Oke, jadi kita ketika mesin sudah mati, kita harus tutup keran cairan kimianya ya. Oke, teman-teman, sekarang saya akan melakukan perbaikan ya. Jika ada indikasi seperti mesin sulit dinyalakan maupun mesin fogging ini sudah mati total ya, kita akan buka ya bagian dalamnya. Beberapa partsnya kita akan lihat ya. Jangan lupa sebelum kita memperbaiki mesin ini, kita siapkan dulu ya tools kit dan perlengkapannya untuk memudahkan kita ya melakukan perbaikan mesin fogging ini. Pertama-tama kita buka dulu ya bagian filter udaranya ya. Kita periksa seperti ini. Nah, kan dia di dalamnya ini ada busa ya. Elemen busa ya, foam seperti ini. Nah, ini harus rutin ya dibersihkan ya ketika penggunaan. Apalagi sudah kotor atau berdebu ya, itu harus dibersihkan. Jika filter ini sudah sobek, rusak, atau sudah tidak dapat diperbaiki, baiknya ini diganti ya. Kurang lebih itu setiap 20 jam penggunaan fogging ini ya. Dan juga jangan lupa ya, karena ini karburatornya 2, jadi kita ganti dua-duanya busa atau elemen busa di dalamnya. Oke, selanjutnya kita buka bagian cover karburator ini ya. Kita pakai obeng ya untuk membukanya. Oke. Nah, sudah terlihat ya karburatornya. Selanjutnya untuk bagian yang harus diperhatikan ya, atau dilakukan perawatan dan perbaikan juga, bagian busi seperti ini di sini ya, ini businya. Jadi jika teman-teman melakukan perawatan, buka saja busi ini ya, dibuka, dibersihkan ya, dibersihkan bagian dalamnya dari karbon-karbon atau karbon endapan. Kita bersihkan menggunakan amplas juga bisa, atau jika ini sudah tidak ada pengapiannya pada busi ini, itu ganti saja businya dengan yang baru ya. Oke, secara umum biasanya umur busi itu kurang lebih 40 jam penggunaan ya. Jadi itu sudah harus diganti. Oke, sebelum kita melakukan pembukaan karburator, kita buka dulu filter udaranya ya. Buka sini. Oke. Oke, selanjutnya untuk perbaikan bagian karburator ya, kita buka dulu terlebih dahulu. Oke, untuk bagian karburator ini, teman-teman jangan buru-buru ya untuk mengganti karburator ini, karena ini bisa dilakukan perawatan dengan cara membersihkannya menggunakan karbu cleaner ya. Semprot secara menyeluruh bagian karburator sampai bagian dalam sini. Lalu satu lagi, teman-teman bisa buka ya bagian baut penyetelan angin karburator. Kita buka saja sini ya. Teman-teman semprot dengan karbu cleaner bagian dalam sini, teman-teman semprot untuk membersihkannya. Lalu bersihkan juga bagian jarum karburator ini, semprot juga menggunakan karbu cleaner secara menyeluruh, terutama bagian ujungnya ya. Oke, sampai bersih. Ya, jika sudah dibersihkan, bisa dipastikan karburator ini dapat berfungsi dengan baik kembali. Oke teman-teman, perhatikan di bagian selang ya. Ini selang. Jika teman-teman menggunakan bensin atau bahan bakar yang kualitas oktannya di bawah 95, ini biasanya akan berbekas
coklat atau hitam seperti ini. Ini menandakan kualitas bensinnya di bawah oktan 95 ya digunakan. Apalagi kualitasnya jauh di bawah 95, ini dapat menyumbat bagian selang ini, apalagi sampai ke bagian dalam ruang pembakaran. Lalu kita perhatikan juga di sini ada filter bensin seperti ini. Ini harus dilakukan pembersihan setiap 20 jam penggunaan. Ketika 20 jam penggunaan, ini harus dibersihkan. Lalu ini bisa dibalik. Teman-teman bisa buka, diputar, dibalik seperti ini. Oke. Ketika 20 jam penggunaan, kita dibalik dan dia akan menambah umur dari filter bensin ini 20 jam tambahan. Jadi maksimal filter bensin ini bisa digunakan 40 jam penggunaan. Oke, saya praktekkan cara membalik filter bensin ini. Pertama, buka klemnya ya. Klem perencangnya kita tarik selangnya. Kita buka. Oke. Sekarang sisi yang lainnya. Kita buka klemnya. Oke. Sekarang kita putar saja seperti ini. Oke. Ya. Kita kencangkan menggunakan klem tadi. Jadi seperti itu cara membalik filter bensinnya ya. Oke, saya ingatkan kembali ya, sebelum membalik filter bensin ini, teman-teman harus membersihkannya terlebih dahulu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalam karburator ya. Pertama kita buka dulu, ini penutup membran namanya, ini ada 2 ya. Kita buka salah satu. Oke, pertama di bagian dalam karburator sini ya. Ini jika bensin yang digunakan itu kualitasnya buruk, ini akan ada bercak-bercak hitam ya di sini. Ya, berhubungan mesin ini menggunakan bensin yang dengan kualitas yang baik ya, yang saya sebutkan tadi dengan oktan 95. Jadi ini tidak ada bercak-bercak hitam di sini. Jadi sudah baik penggunaan bahan bakarnya. Solusinya jika ada bercak-bercak hitam di sini, cukup bersihkan ya dengan lap yang sudah direndam bensin. Bersihkan, teman-teman bisa gosok-gosok bagian karburator di bagian sini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian membran ya. Ada di bagian dalam karburator ini, kita buka ya. Ini dia bagian membrannya ada di tengah ya. Jadi ini adalah penutup membrannya. Sekarang kita akan buka ya bagian dalamnya. Kita langsung lihat bentuk dari membran itu sendiri seperti apa. Jadi membran ini adalah salah satu parts yang terpenting ya, karena dia merupakan parts yang berhubungan dengan naik turunnya bensin ya. Ini dia partsnya. Jadi ini ketika fogging menyala, pasti akan bergerak 180 kali ya dalam 1 menit. Jadi ini adalah salah satu parts yang mudah aus ya. Jadi saya sarankan untuk parts ini teman-teman itu harus mentoknya ya, karena parts ini pasti akan sering diganti. Lalu ini adalah contoh ya, contoh membran yang harus diganti seperti ini. Ini soalnya sudah ada patahan-patahan kecil di sini ya. Untuk parts yang bagusnya seperti ini ya. Ini parts yang bagusnya seperti ini. Jadi ini masih mulus ya, tidak ada patahan. Dia membrannya berbentuk bunga seperti ini. Oke. Untuk cara pemasangan membran ini juga ada caranya ya. Ada caranya yang benar ya. Yang kita siapkan dulu penutup membrannya. Jadi ini ada beberapa lubang ya di sini. Jadi ini harus tertutup semua oleh membran. Seperti ini. Oke, seperti ini ya. Kita pasangnya harus tertutup secara menyeluruh, tidak ada celah. Nah, kalau seperti ini salah ya. Nah, ini masih ada celah ya. Ada celah, ini salah. Jadi harus tutup seperti ini. Seperti ini ya cara pemasangan membrannya. Oke, setelah itu di bagian penutup membrannya juga harus teman-teman perhatikan ya. Jadi di sini
ini salah satu penutup membran yang sudah mengalami masalah ya, atau kerusakan. Ini ada retakan ya contohnya. Teman-teman harus perhatikan lagi ya, apakah ada retakan seperti ini atau ada juga seperti ini. Nah, ini sudah bengkok penutup membrannya ya. Jadi harus cepat diganti ya, cepat diganti. Baik membran maupun penutup membrannya ya. Kalau sudah ada kendala-kendala seperti yang saya sebutkan, harus cepat diganti. Oke, jika mesin fogging ini ketika teman-teman dalam penggunaan ya, suaranya itu terputus-putus dan tidak stabil, kemungkinan ada satu hal yang harus diperhatikan, yaitu penyetelan karburator. Jadi baut penyetelan angin di karburator ini harus di-setel ya di bagian bautnya dengan menggunakan obeng sampai menemukan tekanan yang pas pada mesin fogging ini. Tanda-tandanya itu ketika mesin menyala, suaranya stabil, tidak terputus-putus ya. Tinggal putar saja bautnya seperti ini. Sesuaikan, pastikan settingannya ini sama ya. Pastikan settingannya sama sampai menemukan tekanan yang pas ya. Lalu cara untuk mengetahui bahwa tekanan fogging ini sudah bagus, yaitu teman-teman bisa mengarahkannya, mesin fogging ini mengarahkan mulutnya ke atas seperti ini ya. Jika mesinnya tidak mati, itu berarti tekanannya sudah kuat dan pas ya, itu siap untuk digunakan. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah melakukan perawatan-perawatan yang sudah saya sebutkan tadi ya, seperti sudah membersihkan foam filter udaranya, lalu sudah dicek businya masih bagus, dan juga bagian karburatornya, dua karburatornya sudah dibersihkan dengan baik. Lalu bagian membran juga sudah dicek ya, bagian membran sudah dicek, tidak ada patahan-patahan atau kerusakan lainnya, bahkan sudah diganti baru. Tetapi mesin tidak kunjung hidup ya, itu adalah salah satu indikasi ya. Ada parts tertentu yang rusak ya, terutama parts di bagian dalam mesin fogging ini ya. Seperti di sini ada dua parts ya. Ini adalah bagian coil dan juga starter pumpnya ya. Kemungkinan dua parts ini bermasalah. Oke, penyebabnya itu sebenarnya sudah saya sebutkan juga ya. Salah satunya itu terlalu sering menekan pompa bensin ini ya, atau primer bulb ini terus ditekan, itu pasti mesin akan banjir ya. Karburator ini akan banjir, lalu dia akan memenuhi ya ruang bakar, bahkan sampai mengenai bagian coil ini ya. Bensinnya mengenai kabel-kabel coil ini dan akan terjadi korsleting ya, korsleting listrik pada coil ini, dan lama-kelamaan coil ini akan rusak karena ini adalah salah satu parts yang digunakan untuk penyalaan mesin fogging ya, itu bagian starter kelistrikan ya. Jadi ini mati, otomatis mesin tidak bisa dinyalakan. Lalu untuk starter pump sebenarnya sama saja ya, indikasi penyebabnya itu karena terlalu banyak menekan primer bulb ya. Ini terlalu banyak menekan sehingga dia bensin terlalu banyak ya suplainya. Lalu dia akan mengenai bagian-bagian dari starter pump ini seperti dinamonya, dia akan konslet. Sama saja seperti coil ya. Lalu satu lagi bagian keran ya, ini keran cairan kimianya ini tidak ditutup ya, tidak ditutup ketika sebelum menyalakan maupun sudah selesai menyalakan. Dipastikan posisinya seperti ini ya, sudah tertutup. Lalu jika keran ini terbuka ya, seperti ini terbuka, mungkin teman-teman lupa ya untuk menutup kerannya, lalu tidak sengaja fogging ini ke belakang arahnya seperti ini. Nah, jadi bensin akan mengalir ke bagian ruang pembakaran semua, bahkan menuju komponen-komponen yang tadi saya sebutkan ya, kelistrikan. Nah, seperti itu. Jadi pastikan juga ini keran tertutup ya. Sekarang kita langsung ke tangki ya, bagian tangki. Nah, kita buka, ini penutupnya ya. Jadi di sini ada bagian seal ya, seal karet ya. Ini fungsinya untuk merekatkan tangki ya. Ketika kita menggunakan ini harus ada ya teman-teman, karena dia kan membutuhkan tekanan ya ketika penggunaan. Jadi ini harus rapat, ditutup tangki cairan airnya maupun cairan obat ya. Jadi harus ditutup rapat dan pastikan seal ini tidak sobek ataupun tidak hilang ya. Pastikan ini masih ada dan dalam kondisi baik. Oke.
Demikian tips penggunaan, perawatan, dan juga perbaikan mesin fogging Firman FFM 180P atau FFM 180K. Pastikan spare part yang digunakan untuk melakukan perbaikan mesin fogging ini sudah sesuai ya, seperti yang digunakan pada mesin yang Sobat Firman miliki. Untuk spare partnya, teman-teman juga bisa memilikinya melalui Firman Online Store ya. Jangan lupa ya teman-teman, ketika memperbaiki mesin fogging seperti ini, pastikan Anda didampingi dengan teknisi berpengalaman ya, agar pergantian parts maupun perbaikan lainnya dilakukan dengan baik dan juga benar. Jika Sobat Firman memiliki pertanyaan terkait kendala mesin yang Sobat Firman miliki, Sobat Firman dapat bertanya ya di kolom komentar di bawah ini. Jika teman-teman memiliki kendala khususnya di mesin Firman, teman-teman dapat mengunjungi service center yang sudah tersebar di seluruh kota-kota besar seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk share, like, comment, and subscribe channel Firman Indonesia dan bunyikan lonceng notifikasinya ya. Dengan saya Rido, sampai jumpa di video selanjutnya.